Ada harga yang ekonomis, ada dari 250.000 hingga puluhan juta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga sekutum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Stumat, studio yang bermanfaat untuk Anda sekalian. Saya mau pantun satu lagi lah. Kapal api, kapal udara, kapal selam pakai kitiran. We are family, kita ini bersaudara bro. Semoga TVRI Kaltim maju terus ke depan. Ya, sore yang berbahagia ini kita kedatangan bintang tamu dengan membawa beberapa ekor apa ini? Hewan kesayangannya Mas ya. Wah, ini. Kita kenalan dulu yuk, siapa sih bintang tamu kita? Ada yang namanya Mas Andri. Kenalkan dulu Mas. Nama siapa, tinggal di mana, dan sudah berapa lama ini pelihara-pelihara kayak gini nih? Ya, saya namanya Andri. Tinggal di AWS di Jalan di Gang Pandan Mekar. Untuk memelihara Beret Dragon ini peliharaan eksotis ya. Eksotik ya. Untuk memelihara Beret Dragon ini sudah sekitar kurang lebih 2 tahun. Di tahun pertama itu sekedar hobi, di tahun kedua itu mulai masuk ke proses berternak. Kalau orang awam cuma melihatnya mungkin cuma bisa melihat ini kadal atau bunglon ya Mas ya. Tapi ada yang spesifikasinya namanya bearded dragon ya, atau kadal berjanggut ya. Ini hewannya asli mana Mas? Untuk bearded dragon sendiri ini hewan asli Australia. Australia, oh tetangga aja ya. Ya. Habitatnya gurun, cenderung kering. Untuk tingkat kelembapan di bawah 60%. Cuma di Australia aja. Iya. Kalau di daerah Papua, New Guinea atau di daerah Amerika ada juga yang seperti ini? Kalau di Amerika sendiri itu studi mengatakan sih belum. Papua itu nggak masuk. Memang terkenalnya lebih ekosistemnya di Australia, asal Australia. Australia, oke. Yang saya lihat kok warnanya kok ada warna kuning, putih, merah. Ada berapa warna yang bisa ditonjolkan dari bearded dragon ini? Kalau selama ini sepengetahuan saya juga ada beberapa jenis atau warna yang ditampilkan dari bearded dragon, mulai dari yang putih ini merupakan putih zero. Hypo zero. Hypo zero lebih cenderung white, putih. Sedangkan basicnya zero sendiri itu lebih cenderung ke abu-abu. Sedangkan merah sendiri itu kategorinya sangat banyak. Dari red, super red, extreme red, blood red, coral red, udah sampai akhirnya dark red. Ini aman ya? Saya pegang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Kita kan takut juga, takutnya gigit nih. Nggak gigit ya? Ya, saya aman. pegang ya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, takut juga nih, aduh hai. Oh iya, aman ya, aman. Oh iya. Hewan ini kayaknya enak banget dipegang ya. Kalau kadal biasa, yang saya tahu, saya pegang dia akan lari kencang. Ini kayaknya cuma gini-gini aja ya. Ini termasuk salah satu peliharaan yang paling jinak di gitu. eksotik. Di eksotik ya. Mungkin ada anjing, kucing. Ini mungkin yang nomor sekian yang hewan untuk dipelihara. Contohnya kita masuk ke dunia reptil. Reptil ya. Nah, sebenarnya eksotik tidak hanya reptil kan, termasuk serangga, tarantula. Itu yang biasanya jarang jarang dipelihara orang umum. Waduh, tarantula ya. Kalau kita masuk ke dunia reptil sendiri, ini salah satu yang paling kalem. Kalem ya. Di luar dari kura-kura ya. Tortoise, soalnya tortoise ya begitu. Turtle. Ini kalem. Tuh. Saya pegang juga aman aja. Aman aja. Jari saya nggak digigit-gigit apa enggak juga ya. Enggak. Jadi ini misalnya kita nih kalayak awam ya. Mau pelihara anak-anak SD, TK untuk pelihara gini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Aman. Oh gitu aman. ya. Oh. Terus ini kan perkembangbiakannya kan dari Australia yang punya culture atau letak geografis yang sangat berbeda dengan Indonesia. Walaupun di sana ada gurun yang panas ya.
begitu masuk ke Samarinda iklimnya juga berbeda. Tentunya perlu penanganan yang khusus nih kayaknya nih. Untuk pemeliharaan kayak gini kayak apa Mas? Bisa nggak orang awam yang nggak pernah tahu, tahu mau pelihara gitu aja bisa? Bisa, sangat bisa sekali. Yang pasti di situ ada setup kandang. Iya, iya. Ada setup kandang di mana kita harus menyesuaikan dengan habitat aslinya. Di mana Suhunya ya. ada suhu basking, ada suhu dinginnya tempat dia untuk berteduh, ada yang namanya pengatur kelembapan. Nih untuk kisaran nih, bocorannya aja nih ya. Maksudnya gini Mas, ini kan warna lain-lain ini Mas. Ada nggak spesifikasi khusus yang ini harga paling tinggi sekian, paling rendah sekian, yang biasa-biasa sekian nih? Kita nggak tahu kan, eksotikanya di mana? Saya nggak tahu nih. Kalau menurut saya cakep semua, ada kuning, putih, ini apa nih? Orange ya? Iya. Ada yang hijau ada? Belum ada. Belum ada. Kalau hijau ada. Jadinya belum ada itu Iya. masuk Terus? ke biru sama hijau yang full. Yang gimana? Yang hijau sama biru yang full itu belum ada. Oh belum ada. Yang full badan tapi kalau blue bar masih ada. Blue bar itu contohnya biru tapi di spot-spot tertentu aja, di bar-bar tertentu saja di badannya. Iya. Oh iya jatuh, oke. Bisa nggak dikawin silang nih? Misalnya saya kepengen punya warna orange sama kuning, nanti jadinya apa? Atau kalau orange memang harus dikawinkan dengan yang orange? Itu sebenarnya bisa disilang, tapi lihat tergantung lagi dia. Kita mau masukkan ke yang mana? Biasanya breeder itu tidak mengambil resiko karena mereka itu mempertahankan kualitas. Jadi misalnya dia masuknya ke ini, jenisnya adalah super citrus. Iya. Untuk mempertahankan kualitas warnanya dia dikawinkan dengan yang satu frekuensi lah ibaratnya. Itu frekuensi ya. Zero itu ada beberapa gen tapi yang tidak boleh saling ditemukan. Menurut teman-teman breeder juga begitu sepakat. Ada beberapa gen, contohnya yang zero yang putih tadi. Saat ini dia sedang berlari di bawah. Lari di bawah dia. Itu tidak boleh diketemukan sama yang putih juga. Harus mengandung headnya aja. Nah untuk kisaran harga sendiri itu baby sekitar 2 bulan itu di angka 250.000 untuk sekarang. Yang Ukuran? normal sekitar 18 sampai 20 cm. 80 cm. Oke. Sedangkan yang begini ini saya menggunakan patokan harga salah satu breeder terbesar di Indonesia. Untuk Super Citrus Thunderbolt sendiri itu babynya sekitar 6 juta. 6 juta. Sedangkan yang putih tadi Zero itu babynya sekitar umur 2 bulan itu sekitar 1.800.000, 1.500.000. Kita 800, 1.500.000. Untuk pakan kesulitan nggak kita nih untuk pelihara bearded dragon ini? Kebetulan ini hewan ini omnivora. Omnivora. Oke. Jadi dia makan buah-buahan, sayur-sayuran bisa? Bisa. Segala jenis? Tidak segala jenis. Sebenarnya juga biasanya umum digunakan para breeder itu adalah sawi. Sawi. Setelah itu dia makan serangga, jangkrik, ulat Hongkong. Tapi makanan terbaik untuk bearded dragon sendiri ini adalah kecoa dubia. Ini masih fase betul ngomong masalah bearded dragon deh. Jika suruh milih nih antara istri sama hewan peliharaan ini, pilih mana? Itu pilihan yang sulit. Tentunya istri dukung juga ya. Sangat mendukung. Kalau kita curi-curi nggak enak kan? Iya. Jadi dukung juga istri untuk usaha bearded dragon. Iya. Wow, tentunya sudah banyak nih regenerasi dari bearded dragon yang Mas Andri lakukan selama ini. Sudah berapa keturunan ini, Mas? Ini untuk satu betina itu dalam sesi kawin, biasa satu kali sesi kawin aja, tapi bisa menghasilkan telur berapa kali clutch. Iya. Sesi pertama biasanya telur itu sekitar 20. 20. Iya. Wow. Saya ambil Lumayan. umumnya aja. Iya, 20. Bisa ada yang sampai 30, Oke. ada yang 17 begitu. Waduh. Jalan-jalan ya. Kalau dikumpulkan nih kan ini nggak satu koloni saya kumpulkan gini ya. Nggak boleh ya. Bisa berkelahi dia. Nah, ini untuk jantan itu ada yang namanya teritorial. Teritorial, oke. Sedangkan Teritorial. betina itu tidak masalah untuk digabungkan selama size-nya kurang lebih. Soalnya kadang-kadang mereka ini salah satu peliharaan yang bodoh sih. Hah? Peliharaan yang dungu sih. Oh, dungu. Karena dipegang-pegangnya Iya, ngikut aja ya. soalnya kadang-kadang mereka tertipu dengan mainan tangan dikira makanan. gitu. Bahkan kadang-kadang yaitu kesalahan saya pernah sekali terjadi. Begitu baby anakan bearded dragon saya itu lepas, lari ke kandang yang besar dan Terus? dimakan.
Loh, dia termasuk karnivora juga makan. Karena dia tidak bisa membedakan Oh. itu serangga atau Iya. Ini untuk pemula, hal-hal apa sih yang kira-kira harus dilakukan supaya dia dalam memelihara ini tetap hidupnya langgeng, berumur panjang. Walaupun dia nggak ternak nih, cuma pelihara senang-senangan aja. Apa yang harus dilakukan nih, Mas? yang pertama harus dilakukan setup kandangnya benar. Setup kandang. Oke. Pakai bahan baku apa kalau kandang yang bagus? Kandang itu biasanya banyak yang menggunakan box. Box. Oke. Banyak yang menggunakan juga plywood, Dari triplek plastik atau juga nggak apa-apa ya? Iya, box plastik, box kontainer gitu biasanya Iya. nggak apa-apa juga. Yang pasti yang diperlukan di situ adalah suhu dan Suhu, tingkat ya. kelembapannya. Pola makan yang teratur, jangan lupa juga rutinitas untuk memberikan kalsium bubuk dan dijemur dengan matahari. Nah, ini mungkin ada saran-saran serangga apa saja yang cocok dimakan oleh bear dragon ini? Ini saya ambil informasinya dari breeder-breeder lain juga yang di ya. Pulau Jawa kebanyakan. Itu untuk ulat Hongkong boleh, tapi jangan terlalu Hongkong. sering. Oke. Mungkin seminggu sedikit aja sekali. Dampaknya kenapa kalau sesering mungkin tuh? Karena ulat Hongkong itu kulitnya kan keras. Oh. Takutnya mengganggu pencernaan. Sama juga kandungan lemaknya juga dan terlalu tinggi. Lurut banget, enak banget dipegangnya. Agak kasar ya, anunya ya, kulitnya Iya. yang seperti ini ya. Ada yang tidak kasar itu namanya leatherback. Duri di punggung ini tidak ada, kosong. Oh gitu. Ada leatherback. Bedakan ini betina sama jantan di mananya? Sacking. Biasanya di bagian pangkal ekor kita buka, kita Ya. naikkan ke atas. Ini saya lihat kan. Hmm. Di sini ada 2 tonjolan, kiri kanan di ujung-ujung. Hmm. Nah, itu menandakan kalau dia itu adalah jantan. Oh. Ada tonjolannya ya? Iya, ada 2. Ada 2 di pinggir bagian pinggir. Terutama. Sayang. Di pinggir sini 1, di pinggir sini 2. Oke. Nah, itu berarti dia jantan. Jantan. Sedangkan betina dia tidak ada tonjolan 2 sisi ini, tidak ada. Kalau orang sudah suka kadang-kadang ngobrol ya dengan hewan peliharaannya ya, ada nggak ada orang kadang tuh sudah jadi terbiasa. Mas Andri punya nama-nama khusus nggak dengan mereka ini? Siapa namanya? Terus cara memanggilnya seperti apa? Harus ada sentuhan khusus kah? Atau seperti itu? Bahasa-bahasa tubuh yang Mas Andri lakukan dengan hewan ini? Ini biasanya karena kemarin ada kontes. Ya. Karena kontes reptil di Samarinda, maka kita harus memberi nama pertama kepada pet kita masing-masing yang diikutkan lomba. Ya. Dan ini kebetulan karena dia Super City Thunderbolt warnanya kuning, saya kasih nama Pikachu. Pikachu. Sedangkan Pikachu! ini saya kasih Oke. nama Lugia, dan itu saya kasih nama Darkrai. Ini siapa yang putih? Lugia. 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 Saya ambil dari nama-nama Pokemon biar lebih gampang. Wah, ngeri juga ini. Kalau yang ini? Darkrai. Darkrai. Sebenarnya itu dari breeder sebelumnya, dari seller sebelumnya dia mengatakan itu adalah Ini Darkrai. kenapa ini, Mas? Nggak apa-apa itu biasa aja karena jalanan gitu? lantainya licin kan dia. Oh, saya kira keracunan. Enggak. Nggak tahu gitu ya. Dia Ini unik nih. dia mendatangi betina soalnya. Lantainya licin. Nah, Terus ini ada tanda-tanda khusus nggak? Yang pejantan biasanya kan memberikan apa ya, semacam keindahan supaya ini kalau cowok deketin cewek kan kasih pantun atau kasih coklat. Kalau yang ini nih, hewan ini nih, apa khususnya supaya yang betinanya mau mendekat, mau dikawinin sama dia apa nih? biasanya kalau jantan itu tanda-tanda birahi itu sebentar saya angkat. Ya. Coba Mas. Nah, Ini tanda-tanda jantan semua ya? ini jantan yang putih betina. Oh, Nah, oke. salah satu tandanya adalah janggutnya menghitam. Oh, Menghitam, eksotik banget ya. Oh, janggutnya menghitam, malu-malu dia. Janggutnya menghitam seperti ini. Aha. Terus Kelahiran seperti apa? dia akan angguk-angguk seperti Oh, ini. gitu. Nah, ini tandanya gitu ya. dia birahi. siap Birahi. untuk kawin. Ya. Terus kalau yang untuk betina? Betina Tadi biasanya birahi melambai. siap dikawinkan? Dia biasa melambai-lambaikan tangan. Hah? Masa gini-gini? Enggak, salah satu aja. Gimana? Contohnya- Serius? Iya. Ah, Dia misalnya ini kaki Oke, satu di oke. sini, Ah. yang sini diangkat terus melambai-lambai gini. oh, kasih kode ya? Saat Hai, ditemukan, saat kita sebutnya itu pairing dengan jantan, betina akan memberi kode seperti itu. Begitu pairing selesai dilakukan, biasanya jantan menggigit bagian punggung betina. Iya. Ya. Terus di lock. Saat betina tidak mau itu biasanya berontak. Tapi kalau betina diam aja berarti itu mau sudah. Tapi ada usia kawin juga, kita menggunakan usia kawin. Contohnya jantan itu biasanya bisa dikawinkan mulai usia setahun. Sedangkan betina itu umumnya 1,5 tahun dengan berat 350 gram. Itu umum yang digunakan para breeder.
karena untuk kualitas telur segala macam itu harus terpenuhi. Unik juga ya pelihara bearded dragon ini ya. Hewan ini memang kalau saya perhatikan dia nggak terlalu agresif, jadi bisa kita belai dan sebagainya. Itu yang membuat dia menjadi hewan yang jinak ya gitu ya. Oke. Makanya ada beberapa salah satu penghobi itu yang di luar pulau, khususnya Pulau Jawa, itu kebanyakan wanita-wanita suka melihara ini. Iya. Karena ya sebutannya kan kadrun. Skip maksudnya. Oh kadrun. Oke. Begitu. Nih kalau masalah kesehatan ini dari segi apa yang kira-kira harus sering diperhatikan? Mungkin kukunya, matanya atau apa, kalau sudah ini krusial dia akan mati gitu. Dari apanya? Untuk di Samarinda sendiri itu sebenarnya suhu dan kelembapan karena rentan dengan namanya pneumonia. Apa? Pneumonia. Oh iya. Kan rentan dengan itu biasanya itu salah satu penyakit yang paling akrab dengan bearded dragon khususnya di wilayah Indonesia dengan iklim yang berbeda, tingkat kelembapan yang berbeda, itu buat mereka itu rentan. Dan kedua adalah suplai kalsium dan dan UVB dari matahari. Karena salah satu penyakitnya adalah MBD juga. Kalau kalsium jelas dari serangga yang dapatnya ya. Biasanya kita beli juga kalsium. Oh, kalsium jadi juga. Nggak usah, tinggal ditaburkan ke salah satunya kecoak dubia atau sayur. Biar mereka makan sayuran tersebut dan kecoak tersebut bersama kalsium yang ada. Pemberian minuman di kandang harus ditaruh minum gitu atau? Biasanya sebenarnya kalau untuk minuman sendiri mereka tidak direkomendasikan untuk menaruh tempat minum di kandang karena mereka ini binatang gurun biasanya menyuplai air minum itu dari makanannya mereka. Bisa seminggu sekali mereka direndam bersama air hangat di bawah sinar matahari sekaligus dijemur. Gitu. Oke. Selain hewan bearded dragon, adakah lagi yang mungkin Mas Andre punya? Kalau yang pribadi itu sebenarnya kesayangan istri sih yang apa ini, itu? yaitu sulcata. Sulcata. Mana sulcata kita di bawah ya? Coba Mas sulcatanya Mas. Kita. Sulcata itu apa itu? Ini kebetulan kesayangan. Oh ya. Ini. Ya. Ini kebetulan kesayangan ibu juga. Adik saya. Waduh, juga besar suka. banget. Tapi ini kotor ya. Kotor. Maaf aja. Ini adalah salah satu Kura-kura sulcata. kata orang. Kalau kita kan nggak tahu nih apa beda kura-kura dan sebagainya. Ini sulcata. Kalau Kayak orang kering ya? Iya, gurun juga. Gurun juga. Ini kebanyakan sih kalau orang bilang asalnya Meksiko begitu, sulcata. Dan ini juga salah satu juga hewan yang ramah di tangan, contohnya tidak menggigit, tidak melukai, mencederain kipernya. Yang kita takutkan dari hewan ini kan katanya kalau gigit tangan itu wah susah dilepaskan. Nih, Nggak aman aja ya? iya, dia herbivora kan. Beda dengan herbivora. predator. Contohnya itu kura-kura jenis predator itu CST, Iya. AST. Kalau di sini ada yang bilang bulus, itu sejenisnya. Oh iya, bulus, iya. Itu lebih cenderung kura-kura air. Oke, jadi para pemirsa tentunya dengan hewan ini kata orang bearded dragon ya Mas ya? Iya. Bearded dragon ya? Naga berjanggut. Oh, naga berjenggot katanya. Tentunya akan menambah kecintaan kita dengan hewan tersebut, menambah rasa syukur kita kepada hewan tersebut, ada empati juga. Faktanya adalah ya simpulkan Mas Andre. Fakta dari bearded dragon ini adalah hewan yang sangat jinak ya. Ya, bearded dragon sendiri itu tidak seperti terlihat. Untuk segala lapisan. Untuk segala lapisan ada harga yang ekonomis, ada dari 250.000 hingga puluhan juta terutama. Puluhan juta. Dan jangan salah, kebanyakan orang melihat bearded dragon ini binatang yang berbahaya. Ya, Dengan bentuknya seperti ini, padahal tidak sama sekali. Tidak sama Tidak sama sekali. Wow. Dan ini hewan yang ramah di tangan. Dan ini bisa dijadikan apa? Bisnis komersil ya Bisa tentunya juga ya. tentunya. Bagi penghobi yang ingin punya peliharaan yang bisa dibawa kemana-mana juga bisa. Bagi breeder yang tujuannya adalah untuk bisnis itu sangat direkomendasikan juga. Tapi melihat keadaan pasar daerah tersebut dulu. Oke, mungkin kalau teman-teman yang pengen lebih jelas lagi bisa melihat di Facebooknya Mas Andre di mana Mas? Borneo Dragon. Borneo Dragon. Ada Instagram juga ada? Ada Borneo Dragon juga. Oke. Kalau Facebook itu pribadi Andri Pratama. Andri Pratama. Sini gunung sana gunung, tengah-tengah pohon sengong. Buat apa jadi bingung? Yuk kita pelihara
Bearded Dragon. Sampai jumpa. Bye bye.